Dan juga nanti setelah meninggal juga insya Allah bermanfaat kepada anak cucu kita. Saya doakan pula semoga Bapak Ibu selalu istiqomah dalam kebaikan. Tentu harapannya sampai nanti meninggal, semoga dalam keadaan terbaik kita, dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan hari ini kita sudah di penghujung tahun 2023. Hari ini tanggal 25. Berarti pertemuan berikutnya ini kalau apa namanya hari Seninnya berarti sudah di tahun 2024. Ya lumayan ya, tak terasa sudah di akhir tahun, berarti sudah mau ganti kalender ya Bapak Ibu ya. Dan kita sudah menyelesaikan ya, meskipun selesai dalam arti bukan semuanya dibahas, tapi selesai bab-bab penting yang kita bahas di dalam fikih jenazah. Kita sudah membahasnya dan terakhir kemarin kita membahas tentang pro kontra setelah dikebumikan. Mulai dari duduk sejenak untuk bermauidhah, kemudian membaca Al-Quran di kuburan, kemudian talqin setelah dimakamkan, ya, kemudian menyiramkan air, ya, memberikan bunga di kuburan. Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Dan hari ini kita masuk di bab baru, ya. Ini dari permintaan dari pengurus kita masuk ke bab baru. Dan bab baru ini benar-benar baru, benar-benar jarang kita temukan dan mungkin hanya seperti seolah-olah teori saja. Kalau pertemuan yang lalu itu benar-benar ada di sekitar kita tentang fikih jenazah. Ya, karena sehari-hari kita ada tetangga, saudara, kerabat yang meninggal. Maka benar-benar ada di samping kita. Tapi pertemuan kali ini seperti hanya ada di buku-buku pelajaran saja. Yaitu kita akan membahas fikih jinayat, ya, fikih jinayah atau jinazat, mohon maaf, jinayah atau jinayat, ya. Dan mirip kan dengan jenazah, ya. kalau jenazah kalau jenazah pakai zai, ya, jenazah. Kalau jinayat pakai ya, jinayat, ya. Ini meskipun babnya jauh tapi memang seperti kedengarannya sama, tapi bedanya cukup signifikan, ya. Maka wajar ketika apa namanya mungkin hanya seperti teori saja, tapi meskipun seperti teori ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita ketahui, karena ternyata karena tidak pernah dipakai maka kita kadang-kadang pengetahuan kita terbatas. Ketika pengetahuan terbatas, ya ternyata ada juga dari pihak lain, pihak luar Islam yang memang sengaja seperti membusukkan, ya, atau menganggap jelek dari hukum Islam itu sendiri, sampai-sampai kita sebagai umat Islam tidak bangga terhadap apa yang kita miliki. Ini fikih jinayah. Ya, kita hari ini akan memulai pertama tentang apa fikih jinayah itu sendiri, ya. Harapannya ini kita akan menambah ilmu dari ilmu agama kita, karena memang apa namanya dalil-dalilnya dari fikih jinayah itu ada di dalam Al-Quran, dan eh, prakteknya juga kita temukan dalam sejarah-sejarah di masa Nabi. Meskipun sebelum saya membahas tentang fikih jinayat secara teori dan secara sejarah, kita nanti harus bedakan antara hukum dengan yang berlaku. Hukum dengan yang berlaku itu harus kita bedakan. Kita akan membahas tentang hukum dan dalil-dalilnya dari teorinya. Tapi kalau yang berlaku, misalnya, ya,
di Arab Saudi, di Yaman, di Mesir, itu pun juga tidak selalu persis sama dengan yang ada hukumnya, ya. Makanya kita akan membahas dari sisi hukum-hukum, dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran hadis, ya. Dan kita tidak masuk kepada terus yang realitanya kekinian bagaimana, ya. Meskipun nanti kita singgung sedikit, tapi kita harus bisa membedakan antara teori dengan praktek di lapangan, ya. Kalau teorinya bisa jadi bagus, tapi kadang-kadang prakteknya tidak bagus. Bisa jadi bukan karena teorinya yang keliru, tapi pelaksana dari teori itu yang tidak benar. Oh, berarti kita dalam melihat jinayah itu ya melihatnya dari sudut pandang hukum-hukumnya, ya. Adapun kalau teori, kalau dalam tataran prakteknya di lapangan, ya, itu kalau apa namanya sesuai ya bagus, kalau tidak sesuai berarti yang keliru bukan hukumnya, tapi pelaksananya, ya. Dan ini nanti benar-benar menjadi wajah Islam yang kadang-kadang orang itu melihat wajah Islam cuma dari sisi ini, dari sisi bagaimana Islam memandang sebuah kejahatan, ya. Dan nanti kita akan bahas pada pertemuan kali ini tentang antara tuduhan, ya, dan sanggahan dari tuduhan tadi. Oke, dan mohon maaf kalau apa namanya fikih jenazah ini mungkin nanti ada bahasa-bahasa yang mungkin agak susah diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Misalnya jinayat. Ya, kalau jenazah kan sudah jadi bahasa kita sehari-hari. Jenazahnya mana, kan gitu kan. Jenazahnya dimakamin di mana. Tapi kalau jinayat itu sendiri, itu tidak masyhur di kalangan kita. Karena kita dalam kehidupan berhukum, ya, khususnya hukum jinayat ini, tidak menggunakan hukum apa murni dalam Al-Quran dan hadis, ya, tapi campuran. Makanya kalau nanti kok ada istilah-istilah yang mungkin baru buat bapak-bapak, ibu-ibu, atau istilah ini kok kira-kira apa ya sulit dimengerti atau saya sampaikan tapi mungkin kurang paham atau bahkan malah saya lupa tidak mengatakan ini maksudnya bagaimana, nanti bapak-bapak, ibu-ibu jangan sungkan untuk bertanya, ya, meskipun cuma sekedar Ustadz maksudnya ini apa, itu boleh. Jangan sampai nanti saya ulang-ulang kata yang ada bahasa Arabnya, ya, tapi saya tidak ketemu padanannya di dalam bahasa kita, nanti Bapak Ibu tidak memahaminya, ya. Karena tadi saya sampaikan ini jarang kita ketemu di dalam kehidupan kita, hanya ada dalam tataran teori saja, ya. Tapi ya ini penting karena masuk dalam agama kita yang kadang-kadang malah menjadi sesuatu yang disorot dari apa agama kita oleh orang di luar agama kita. Ya, dan istilah-istilah ini nanti kadang-kadang ada padanannya, kadang-kadang tidak ada gitu kan. Misalnya ketika kita bicara jinayat itu padanannya adalah pidana, itu ada ya mirip-miripnya. Meskipun kadang-kadang tidak cuma pidana tapi juga perdata juga masuk gitu kan. Terus nanti misalnya kalau bahas tentang had, ya, hukuman, ukubah, hukuman, takzir, hukuman, ya, ini kan mirip-mirip tapi sebenarnya dalam bahasa Arabnya beda, ya. Makanya nanti kalau ada istilah-istilah yang kira-kira asing buat bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sungkan untuk disampaikan, untuk ditanyakan, karena kita belajar bersama, ya. Dan saya nanti akan mengikuti bapak-bapak, ibu-ibu biar benar-benar paham dan semoga sih tidak salah paham, apalagi sampai paham yang salah, ya. Oke. Kita akan membahas yang pertama dari tema-tema besarnya dulu, ya. Ini kerangka besar karena kita baru belajar dari awal, maka saya ibarat di kampus itu saya sampaikan silabusnya dulu, ya. Oke, silabusnya dulu. Ini mohon maaf nomornya harusnya keliru. Oke, saya akan ulangi. Ini nomornya harusnya mulai dari 10. Ya, Simon sebentar. Nah, ini dari 10. Oke.
Nah, oke, saya akan, oh, keliru, nggak apa-apa. Nanti kita akan benerin masalah. Ini tema-tema besar yang kira-kira ada dalam kurikulum fikih jinayat, ya. Meskipun yang pas tidak cuma jinayat, tapi jinayat dan hudud. Jadi kan istilah-istilah yang sifatnya baru ya Pak ya, jinayat dan hudud ya. Kalau diterjemahkan secara mudah, ya meskipun nggak persis banget, jinayat itu pidana, hudud itu apa? Hukuman ya. Had itu artinya hukuman ya. Nah, tapi nanti hukuman modelnya ada macam-macam, ada yang had, ada yang takzir, ya, yang semua itu namanya ukubah. Makanya saya ya mohon maaf banget kalau nanti padanan kata itu nggak selalu ada gitu ya. Misalnya hukuman bahasa Arabnya apa? Kan biasanya kan ukubah gitu kan. Tapi bisa juga had, bisa jadi takzir itu juga hukuman gitu kan. Karena nanti modelnya beda ketika bicara hud dengan had dengan takzir ya. Bedanya kalau had itu hukumannya disebutkan di dalam Al-Quran hadis, kalau takzir itu hukuman yang diserahkan kepada yang menghukum, itu namanya takzir ya. Dan tema besar dari fikih jinazat atau fikih jinayat dan hudud itu yang pertama adalah tentang pengertiannya dulu, kemudian pembagian serta apa tuduhan terhadap fikih jinayat. Nah, ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nanti kalau ada waktu kita bahas tentang jinayat, kisos dan hudud. Ini kisos juga termasuk bagian dari hukuman hudud ya. Tapi nanti kita akan bedakan ya antara tiga istilah ini karena mirip ya, tapi ada bedanya. Terus kita akan bahas ya kisos dan solusi keadilan. Nanti kalau misalnya apa ini kan jumlahnya ada 19. Ini mohon maaf nomornya yang di kolom yang berikutnya ini nggak urut ya. Nanti saya akan urutkan jumlahnya ada kira-kira 19 bab. Tapi kalau nanti yang kira-kira bisa digabung saya akan gabung. Ya misalnya kalau kita bahas tentang kisos, hudud dan jinayat nanti kita akan gabung. Kemudian kita akan gabung juga nanti pembagian hudud dalam Islam. Ya, apa saja termasuk apa bedanya dengan takzir kita nanti akan gabung kalau bisa digabungkan ya. Kemudian setelah itu baru kita bahas mengenai satu persatu yang ada hukumannya dan ada dalilnya. Dan ini kejahatan mungkin di zaman itu ya. Dan kita belajar dari klasiknya dulu, baru nanti kita akan bangun kepada pelajaran-pelajaran yang sifatnya kontemporer, pidana-pidana yang sifatnya kontemporer ya. Misalnya kalau dulu mencuri hanya barang, sekarang bisa mencuri data kan gitu kan. Ini kan yang sifatnya baru gitu kan. Ada mencuri hak cipta. Itu kan mana barangnya kan hak cipta. Terus ya, ini nanti kita akan bahas mulai dari fikih klasiknya kepada fikih kontemporernya. Ya, karena mencuri sekarang tidak cuma apa namanya seperti yang konvensional mengambil barang, ada juga yang mencuri dengan teknik-teknik modern, ada yang mencuri tapi tidak tahu kalau ternyata sedang dicuri. Ini nanti kita akan bahas dari klasiknya sampai ke kontemporernya. Kemudian yang berikutnya kita akan bahas tentang apa hukuman minum khamr ya, mulai dari yang klasik yang memabukkan benar-benar memabukkan sampai yang kontemporer hari ini ya, dan sampai kepada hukuman memperjualbelikannya dalam Islam ya, karena kalau di Indonesia itu kan antara meminum dengan memperjualbelikan itu kan bisa jadi sama bisa jadi beda ya. Nah, kalau istilahnya kan kita ada pemakai ada pengedar ya kan ada ya, tapi kalau pemasok itu jarang terungkap adanya pengedar. Ini nanti kita akan bahas mulai dari klasiknya. Dulu kalau orang minum khamr itu mabuk, apa hukumannya? Nanti kita juga sampai kepada pemahaman, jauh juga babnya kita akan tambahkan tentang apa yang disebut khamr. Terus kalau minum tapi nggak mabuk bagaimana? Apakah tetap khamr atau tidak? Apakah hukumannya bagaimana? Kita akan bahas dari klasik ke kontemporernya. Kemudian setelah itu kita bahas tentang apa hukuman pembunuhan yang mana selain kisos nanti juga ada yang lainnya mulai dari misalnya kalau nggak jadi kisos berarti disuruh untuk membayar denda namanya diat
selain dia juga bayar kafarat, tapi kafaratnya puasa. Jadi kita akan bahas tentang pembunuhan yang selain kisos, termasuk juga model pembunuhan, karena sekarang pembunuh tidak selalu langsung dibunuh. Ada juga nanti pembunuhan yang sifatnya apa namanya pelan-pelan dan lain sebagainya. Ini juga masuk kepada bab jinayat. Termasuk kita akan bahas tentang bab perzinahan. Dan ini nanti menjadi bab yang cukup apa ya menarik. Kenapa? Karena di dalam Islam itu ternyata ada hukuman yang berat bagi pelaku zina. Ya, kalau sampai dia ketahuan berzina sudah menikah maka hukumannya sampai meninggal. Tapi kadang-kadang yang ditampilkan hanya meninggalnya, tapi tidak ditampilkan proses untuk dijadikan sebagai apa orang yang diketuk palu bersalah karena dia berzina, atau apa namanya sampai kepada terpidana orang ini dianggap telah berzina, itu prosesnya tidak disampaikan, bahkan seperti kehilangan apa namanya ini kehilangan sesuatu yang harusnya diketahui. Nah, makanya kadang-kadang kita menganggap hukum Islam itu kejam itu karena kita cuma melihat dilempari batunya ya, tapi tidak melihat prosesnya. Nanti kita akan cerita tentang yang terjadi di zaman Nabi dan bagaimana sikap Nabi. Kemudian yang berikutnya yang tak kalah menarik adalah qadhaf, dan qadhaf ini ringan diucapkan tapi berat hukumannya, yang sebenarnya ya hukumannya qadhaf ini tidak jauh dari zina tapi yang belum menikah, sama-sama dicambuk, tapi hukuman akhiratnya berat. Dan ini menjadi apa solusi Islam dalam membela nama baik seseorang ya. Karena kalau dituduh berzina berarti namanya dicemarkan. Nanti kita akan bahas tentang qadhaf, apa saja syarat dan apa saja hukumannya. Kemudian kita akan bahas tentang hirobah. Hirobah ini kejahatan luar biasa, gara-gara selain membunuh juga merampas dari hartanya. Ini nanti kalau kita terjemahkan biasanya merampok atau merompak. Dalam Islam, merompak itu hukumannya berat. Apalagi di zaman itu perompakan, perampokan itu benar-benar menjadi kejahatan yang luar biasa, yang orang bisa takut untuk berdagang gara-gara takut dirampok ya zaman itu. Makanya Islam benar-benar memperhatikan tentang apa namanya jalannya ekonomi. Salah satunya adalah memberikan kepastian hukum kepada orang yang apa mencederai bahkan membunuh orang lain dan mengambil hartanya, namanya hirobah. Ya, dalam Islam juga nanti ada hukuman bagi pelaku sihir ya, meskipun nanti dalam penetapannya tidak mudah karena sihir kan sifatnya nggak kelihatan. Maka bagaimana membuktikannya juga nanti dibahas. Kemudian dalam Islam juga ada hukuman bagi orang yang murtad, dan ini nanti apa ya menjadi sesuatu yang menakutkan dalam tanda kutip, karena orang pindah agama itu dalam Islam ternyata bahaya karena ada hukumannya ya. Tapi nanti penetapannya juga tidak mudah. Kemudian nanti kalau ada waktu kita akan coba perbandingkan antara hukum Islam dengan yang lainnya ya. Meskipun nanti kalau ini kita bahas di dalam subbabnya juga boleh. Maksudnya ketika kita sedang bahas tentang pencurian, kita nanti akan perbandingkan dengan hukum yang ada di Indonesia, itu juga bisa. Jadi kalau kita misalnya nanti tidak bahas secara spesifik juga boleh, kita nanti akan masukkan kepada bab-bab yang lainnya juga nggak masalah. Ya, termasuk solusi dari penegakan hukumnya. Ya, karena kalau jinayat hukumnya apa kan ini dari teorinya ya. Tapi kalau untuk melaksanakannya itu bagaimana nanti kita akan bahas, karena ternyata ya meskipun kita tahu hukumannya tapi tidak mudah untuk kita menerapkannya ya. Bisa karena nggak ada orangnya, atau bisa karena memang perangkat hukumnya tidak ada ya. Termasuk nanti hukum Islam di Indonesia bagaimana, kita nanti akan coba lihat ya dengan seksama, kira-kira di Indonesia itu sudah menerapkan atau belum, yang sudah benar-benar menerapkan bab apa saja, yang kira-kira proses apa saja, yang kira-kira belum apa saja. Termasuk nanti kita akan bahas tentang kodok, putusan pengadilan, dan kodi, seorang hakim dari pengadilan itu bagaimana, termasuk persaksian dan sumpahnya. Ya, ini
patut untuk kita pelajari, dan ini bahkan di kampus-kampus bapak-bapak ibu-ibu masuk dalam satu fakultas tersendiri ya. Fakultas apa? Hukum Islam, pidana Islam, itu ada fakultasnya ya. Jadi kalau belajar tuntas ini seolah-olah nih bapak-bapak ibu ini belajar satu apa fakultas dipelajari sendiri ya. Makanya kalau satu fakultas itu kan berarti pidana Islam gitu kan, hukum pidana Islam. Nanti kan berarti apa? Kalau di kampus kan berarti 8 8 ini ya, 8 semester ya, atau setidaknya 7 semester yang kuliah, satunya semester itu kan praktek dan apa menulis kan. Dan ini berarti kalau sampai tuntas ya berarti seolah-olah bapak-bapak ibu-ibu itu belajar di satu kuliah, satu kampus ya. Makanya kalau nanti majelis formula hati ya, mau buatin absen yang hadir siapa, terus mau buatin ujiannya bagaimana, kalau setelah itu kita kasih sertifikat juga boleh ya. Kalau mau dapat gelar sekalian juga boleh, nanti kita kasih formula hati, ngasih gelar ya. Lulus apa namanya pelajaran tentang hukum pidana Islam, dapat gelar sarjana apa pendidikan adil, sarjana pidana Islam ya boleh ya. Atau mau kasih gelar LC juga nggak apa-apa ya. Tapi ini nanti apa namanya menjadi satu fakultas. Hukum pidana Islam itu merupakan bidang hukum yang diajarkan. Makanya ini nanti kita akan bahas pelan-pelan. Kalau nanti ada istilah-istilah yang kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu kok agak loading ya, agak susah memahaminya, nanti pelan-pelan. Nanti kalau misalnya kok mau ditanyakan juga boleh. Ya, oke. Yang berikutnya, kalau tadi tema besar ya, nanti kita akan apa namanya ringkas lagi biar lebih penting yang kira-kira kita harus tahu itu apa saja. Karena bisa jadi ada yang kita harus tahu, ada yang bagusnya tahu, ada yang boleh tidak tahu. Nanti kita akan apa namanya urutkan lagi. Tapi itu setidaknya tema besar kalau fikih jenayat itu apa saja yang dipelajari itu saja. Itu tentang yang dipelajari yang dari klasik dulu baru nanti kita masuk kepada kontemporer. Yang berikutnya adalah menjadi pertanyaan dasar sebelum kita belajar sesuatu adalah kenapa kita harus belajar. Ini menjadi pertanyaan dasar ya. Kenapa kita harus belajar? Ya, setidaknya ya, kalau kita tanya kenapa harus belajar, maka jawaban pertama adalah belajar fikih jinayat berarti belajar tentang kesempurnaan agama yang kita pegang. Agama yang kita anut yaitu agama Islam. Ya. Dan itu perintah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Masuklah dalam Islam secara sempurna, wala tattabi'u khutuwat syaitan, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu kepadamu menjadi musuh yang nyata. Ya, jadi kalau kita sudah sholat, sudah ya, sudah zakat, sudah haji, alhamdulillah. Ya udah berarti rukun Islamnya terpenuhi gitu kan. Kita tahu dan mempraktekannya, tapi jinayat ini tidak tahu apalagi mempraktekannya kan nggak bisa ya. Makanya kita tahu dulu. Kenapa? Karena kalau tahu fikih jinayat berarti ya belajar tentang kesempurnaan Islam yang mengatur tidak cuma hubungan manusia dengan Tuhannya, bagaimana menjadi seorang hamba yang baik, tapi juga bagaimana menjadi manusia yang baik kepada sesama, ya. Karena dalam kehidupan apa ya bersosial itu kadang-kadang ya ada masalah yang sifatnya pidana, dan nanti kita akan lihat ternyata Islam juga mengatur juga ya, dan justru ini nanti menjadi sesuatu yang penting untuk kita ketahui karena banyak yang tidak tahu kan gitu kan. Apalagi yang kedua, kenapa kita belajar? Karena jarang diajarkan sampai tuntas ya, dan ini lebih bahaya daripada tidak tahu. Kalau orang tahunya adalah apa pidana Islam, ya minum khamar dicambuk, zina dilempari batu, membunuh dibunuh, ya itu kan tahu tapi sekilas, tidak tahu secara detail. Kalau ternyata dilempari batu ada syarat-syaratnya yang susah, dan kadang-kadang memang sengaja ditampilkan yang apa
eh, ini ya angker-angker yang serem-serem seolah-olah nih kalau kamu ikut Islam tuh begini loh itu kan ngeri ya seolah-olah itu kalau mau menerapkan hukum Islam berarti harus berarti apa kejam dong gitu kan oh berarti ngeri dong gitu kan nah ini sebenarnya karena jarang diajarkan sampai tuntas maka banyak orang yang tahu cuma setengah-setengah dan tahu setengah itu lebih bahaya daripada tidak tahu sama sekali. Ya, karena pengetahuan yang apa namanya setengah itu lebih bahaya. Kenapa? Ya karena nggak tuntas. Orang itu kalau punya motor kok cuma bisa bongkar nggak bisa pasang itu ya bahaya gitu kan. Ya, terima bongkar tapi nggak terima pasang. Ya berarti kan tahunya setengah-setengah. Orang itu kalau ditanya, Pak, kalau mau ke Parung lewat mana ya? Oh, mohon maaf saya nggak tahu. Oh, selesai. Berarti orang ini nggak akan tersesat gara-gara omongan Bapak tadi. Tapi kalau ditanya, Pak, kalau Parung kemana ya? Saya sih dulu pernah ya, tapi jadi penumpang. Kayaknya dari depan itu ke kiri deh ya. Kalau sudah kayaknya itu berarti kan tahu tapi setengah-setengah itu ya kalau diikuti lebih bahaya. Dan ternyata yang tidak tahu secara tuntas hukum Islam tidak cuma orang awam saja. Orang-orang yang dianggap beragama, dianggap ustadz, ya, dianggap orang yang pantas untuk menjadi panutan, ya itu malah kadang-kadang juga tidak tuntas dalam pengetahuan dari sisi fikih jinayatnya ya. Ini yang ada di dalam masalah fikih jinayat. Makanya kalau kita belajar berarti mempelajari sesuatu yang jarang orang pelajari. Dan ini menjadi apa? Cara kita untuk mempertahankan agama kita. Ya, bahkan menawarkan agama ini menjadi solusi dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja nanti harus dibedakan antara menerapkan hukum Islam dengan menegakkan khilafah ya. Karena dua hal ini kadang-kadang sama, kadang-kadang beda. Karena seolah-olah itu kalau kita pakai hukum Islam berarti harus ada khalifahnya, harus diganti sistem yang ada di Indonesia. Enggak, itu dua hal yang berbeda ya. Jadi enggak selalu. Nah, oh berarti kalau sistem kita sistem kafir dong, berarti kita harus ganti dong. Itu dua hal yang berbeda ya. Karena apa ya? Kalau sistem kita itu ya enggak apa ya? Enggak dilarang kalau mau di apa pakai dalam hukum Islam dalam sehari-hari itu enggak dilarang ya dan bisa jadi itu menjadi salah satu hukum yang menjadi pengganti dari hukum yang ada saat ini bisa ya karena apa dua hal ini kadang-kadang disamakan seolah-olah kalau lagi membicarakan hukum pidana berarti membicarakan tentang tegaknya khilafah ya bisa sama bisa tidak gitu artinya kalau sampai orang itu sudah apa menginginkan untuk adanya khilafah tapi kalau hukum ini malah nggak tahu itu kan berarti apa ya berarti sangat-sangat kurang gitu kan makanya kita pelajari dulu nanti baru kita belajar tentang prosesnya termasuk yang ketiga kenapa kita belajar ilmu tentang jinayat Islam itu sebagai bentuk kebanggaan terhadap agama kita sendiri ya kenapa karena ternyata banyak orang yang mengaku Islam namanya Islami Hasan misalnya gitu ya atau namanya siapa Udin siapapun kadang-kadang sama agamanya sendiri nggak bangga kadang-kadang sama ajaran agama sendiri itu nggak bangga padahal kita tahu Allah sempurnakan agama ini dalam surat Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman al yauma akmaltu lakum dinakum hari ini aku sempurnakan kepada kalian agama kalian wa atmamtu alaikum nikmati dan aku sempurnakan nikmat kalian wa raditu lakumul islam madina dan aku ridho terhadap Islam sebagai agamamu ya ini menjadi hal yang penting kenapa karena banyak orang yang nggak bangga terhadap hukum yang kita punya ya hukum yang kita apa pelajari dari Al-Quran dan Sunnah dan ini menjadi hal yang kadang-kadang ya ketika yang tidak bangga itu orang lain itu oke. Tapi kalau muslimnya sendiri kok nggak bangga terus siapa yang harus bangga ya karena ketika ada orang misalnya nih ya kamu orang mana orang Jogja misalnya contoh aja ini hanya cuma sekedar contoh tapi bukan berarti contoh jelek ya terus wah orang lain bilang wah enak ya di sono ya kan kota yang istimewa terus banyak wisatawan tempatnya baik-baik bagus-bagus terus makanan murah
banyak apa kampus, itu kan bangga gitu kan. Tapi kalau yang bangga orang lain itu biasa. Maksudnya kalau sampai yang orang sononya sendiri kok malah nggak bangga, itu kan berarti lah kok gitu kan. Ya berarti umat Islam juga kalau ditanya hukum Islam itu gini 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 ya. Alah itu kan dulu itu kan. Berarti malah muslimnya sendiri malah nggak bangga terhadap apa yang dimiliki itu kan. Ya berarti ada yang salah nih gitu kan. Nah ini belajar apa fikih jenayah itu kalau sudah tahu, oh ternyata ya Islam itu agama yang sempurna. Ya iya orang yang bilang sendiri Allah kan gitu. Aku telah sempurnakan kepada kalian agama. Ya, meskipun kesempurnaan ini bukan berarti tidak berubah ya, karena ada hal-hal yang sifatnya bisa berubah antar waktu itu bisa. Tapi justru dengan adanya perubahan-perubahan nanti kita bisa lihat justru itulah sempurnanya agama kita. Tapi bukan perubahan yang mendasar. Perubahan yang memang bisa diubah. Ya, jangan sampai nanti keliru karena ya kan hukum bisa berubah. Iya, tapi tidak semutlak itu. Tidak semua hukum bisa berubah. Ada sifatnya, ada nasnya dalam Al-Quran. Ya, misalnya orang itu ya kalau apa namanya zina nanti hukumnya ini itu kan ada hadisnya, ada Qurannya kan gitu kan. Tapi kalau wah itu kan bisa dirubah, nggak ada sifatnya tidak bisa dirubah, ada yang bisa dirubah. Ya makanya kenapa kita belajar ini ya karena biar kita bangga terhadap hukum kita, termasuk yang berikutnya kita bisa apa? Mengetahui kalau ternyata yang dituduhkan terhadap agama Islam itu tidak benar. Misalnya agama Islam kejam, kenapa? Kalau membunuh terus dipenggal kepalanya ya. Kan kita lihat dari dipenggalnya saja ya. Kita lihat dari sisi dihukumnya saja ya. Tapi tidak lihat dari sisi kenapa dia begitu, kenapa dia kok bisa diperlakukan seperti itu, kenapa dihukum seperti itu. Makanya ketika kita sudah tahu, oh ternyata hukum jinayat itu begini, maka konklusinya ya rencananya setelah kita tahu ya dan bangga dan kita tahu secara sempurna, kita yakin karena ini akhir dari belajar yaitu semakin yakin ya dan keyakinan ini nanti akan menambah ketakwaan kepada Allah, keimanan kepada Allah dan itu yang menjadi pembeda antara orang beriman dan tidak karena orang yang beriman itu berarti dia yakin ya kalau orang yang beriman kok tidak yakin dengan terhadap agamanya maka mungkin dia sedang berislam saja tapi belum beriman. Yakin terhadap apa? Terhadap Allah dan terhadap keadilan yang Allah berikan kepada seluruh hambanya, ya bahkan sampai kepada hukum yang sifatnya personal, privat, ya sifatnya itu yang tidak merugikan orang lain. Ini rencananya. Dan dalam surat Yunus, ya, ini konteks mendolimi ini baik di dunia maupun di akhirat, ya baik oleh Allah sendiri maupun terhadap hukum yang diberikan Allah baik kepada sesama maupun kepada Allah. Ini tidak sama sekali mendolimi orang, sama sekali. Inna wahalayat limun nasa syai'an. Syai'an itu sama sekali. Walakin nasa anfusahum yadlimun, tapi orang pada dolim terhadap dirinya sendiri. Salah satu dalilnya adalah ketika Allah mensyariatkan kisos bagi orang yang membunuh, malah Allah menyebutkan kebalikannya. Apa? Walakum fil kisosi hayatun buat kalian kisos itu adalah sebuah kehidupan ya ya ulil albab wahai orang yang punya albab itu gabungan antara hati dan pikiran la'alakum tattaqun supaya kalian bertakwa bertakwa takut kepada Allah itu buah dari keimanan ya itu buah dari keyakinan kalau Allah itu maha segalanya termasuk maha adil termasuk keadilan dalam hukum-hukum yang diberikan ya kan ini urut nih kalau orang nggak belajar Islam secara sempurna, karena jarang dipelajari, dia biasanya nggak bangga dan kemakan tuduhan-tuduhan. Oh, Islam itu kejam, Islam itu begini, begini, begini. Sampai akhirnya menganggap Allah itu nggak adil. Ya kan ini urut kan? Makanya kenapa kita belajar ya? Karena kita belajar tentang kesempurnaan Islam, yang mana ini jarang diketahui. Sampai akhirnya kita bangga. Kalau bangga, kita bisa menjawab tuduhan itu. Setelah itu berarti keyakinan kita nambah, keimanan kita bertambah, dan takwa kita kepada Allah juga bertambah. Dan ketika Allah menyebutkan kisos, padahal kisos itu kan pembunuhan.
Ya, orang dibunuh gara-gara membunuh. Cuma ketika ada orang dibunuh gara-gara membunuh, justru dengan itulah ada kehidupan. Ya, ini penting ya. Ketika ada orang diamputasi kakinya, justru dengan itu ada kehidupan. Kenapa? Karena kalau ada orang sakit gula parah kok nggak diamputasi, justru dengan tidak diamputasi ada kematian. Ya kan? Apa ya? Ini kan dalam ya, bukan berarti orang dibunuh berarti kan ada kematian. Iya, tapi yang mati satu. Ya, karena dia membunuh satu orang. Tapi dengan dibunuh maka orang lain jadi berpikir ulang kalau ingin membunuh. Ya, Nabi itu pernah dilaporin sahabat Nabi gara-gara apa? Istrinya ketahuan selingkuh dan dia mau membunuh yang apa menyelingkuhi istrinya. Tapi dia ingat kalau nanti saya membunuh, kalau saya nggak ada apa ya alasan yang kuat untuk membunuh, saya akan dibunuh. Berarti orang ini nggak jadi membunuh gara-gara tahu kalau dia membunuh akan dibunuh. Berarti ada kehidupan, ya. Berarti ada kehidupan maksudnya yang harusnya mau dibunuh nggak jadi mati, berarti masih hidup. Kemudian yang harusnya ingin membunuh juga nggak jadi dibunuh karena nggak jadi membunuh ya, berarti ada kehidupan. Nah, ini salah satu hikmah dari adanya hudud, dari adanya jinayah di dalam Islam ya. Dan ini apa ya? Adanya hukum itu tidak lain tidak bukan untuk kebaikan manusia. Ya, innama syuriatil ahkam lima solihil anam. Itu ada kaidah umum di dalam hukum yaitu adanya hukum disyaratkan untuk kebaikan manusia. Ya, dan sayangnya memang manusia itu diatur Allah tapi malah suka ngatur-ngatur sendiri ya. Ada guyonan ya. Orang itu alisnya sudah digaris sama Allah malah dicukur digaris sendiri ya. Berarti kan dia kan apa? Ya merasa hukum dia dianggap lebih adil daripada hukum Allah gitu kan. Padahal ya manusia itu kan tiap generasi bisa jadi memandang keadilan itu bisa jadi beda. Tiap tempat juga memandang sebuah keadilan itu bisa jadi beda. Tapi kalau keadilan yang diberikan oleh Allah berarti dia sudah apa? Melewati batas waktu, melewati batas sekat. Ya, maksudnya di tiap zaman itu ya akan selalu dianggap itu sebuah keadilan. Ya, nanti kita akan lihat Islam mengharamkan zina, berhubungan badan di luar pernikahan. Kalau hari ini, oh, selama suka sama suka kan enggak dapat hukuman. Kan di sono enggak rugi, di sini enggak rugi. Bener, enggak ada yang dirugikan. Tapi dalam Islam itu larangan masuk kepada hukuman. Ya. Kenapa dihukum? Karena yang dilanggar tidak cuma apa norma, tidak cuma hak orang lain, ya, tapi apa masa depan. Ya, berarti dalam Islam memikirkan tidak cuma dua orang ini sama suka loh, nggak ada yang dirugikan loh. Enggak, ada yang dirugikan dan itu lebih banyak yaitu masa depan. Masa depan siapa? Masa depan dua orang ini dan masa depan anak-anaknya nanti. Di Islam, oh jangan, ini demi kebaikan masa depan. Berarti ada kejahatan luar biasa dari zina yaitu kejahatan terhadap generasi berikutnya. Kejahatan terhadap apa? Terhadap mempertahankan rumah tangga yang baik itu kan juga sebuah kejahatan juga ya meskipun tidak ada yang dilanggar iya sebenarnya bukan tidak ada yang dilanggar tapi ada yang dilanggar yang besar tapi dianggap tidak dilanggar karena bisa jadi hukum manusia berbeda antar waktu ini alasan kenapa kita belajar ya oke kita akan masuk kepada pengertiannya jinayat dulu ingat ini nanti saya kadang-kadang keliru-keliru antara jenazah dengan jinayat ya karena kita kemarin habis membahas tentang jinayat ya harus membahas dengan jenazah ya. Kita sekarang pindah kepada jinayat. Ini meskipun sebenarnya pelajaran fikih ini sebenarnya kita nggak urut ya, nggak urut maksudnya gini. Ya, tapi nggak apa-apa karena kita apa rencananya itu karena yang fikih sholat sudah sering, fikih toharoh sudah sering, makanya kita agak melipir yang dari dulu kita belajar pertama kali gitu kan tentang pernikahan. Setelah pernikahan kita bahas tentang fikih kematian urutan pelajaran fikih sebenarnya nggak urut. Ya, tapi kenapa kita agak lompat-lompat? Kenapa nggak yang lain dulu? Ya alasannya salah satunya adalah waktu hidup kita terbatas, tapi ada banyak ilmu yang belum didapatkan di tempat lain, maka kita kasih, maka kita diskusikan. Karena kalau
mengulang dari toharoh sholat lagi, ya itu berarti nanti sama antara kita dengan yang lainnya ya. Karena kita anggap bapak-bapak ibu-ibu sudah khatam bab toharoh, bab sholat, ya meskipun nggak khatam-khatam banget ya. Nanti kita akan bahas kalau memang penting kita akan ulangi, tapi kita akan bahas yang kira-kira jarang dibahas dulu biar sempurna pembahasan kita, ilmu kita terhadap ilmu fikih. Ya, makanya kita agak lompat dulu kepada jinayat karena memang ini jarang dipelajari. Kalau dari pengertiannya sendiri ya, jinayat itu dari kata bahasa Arab jinayah. Ya, jinayah pakai tak, ya makanya ada yang mengatakan jinayah, ada yang mengatakan jinayat. Kadang-kadang pakai tak marbutoh, berarti dia bentuk singular atau mufrad. Kalau jinayat pakai alif atau pakai tak, berarti panjang ya. Jinayat itu berarti jamak muannas salim dari jinayah. Ya, makanya boleh jinayat, boleh jinayah, ya, jinayah. Yang secara bahasa artinya azanbu, dosa. Tapi juga bisa al-jurmu atau al-jirmu atau al-jarmu yang berarti kejahatan atau kriminalitas. Makanya kita sering sebut dengan pidana, crime. Ya, oke. Hanya saja, ini sebenarnya penyebutan yang sifatnya mempermudah saja. Kenapa? Karena sebenarnya isi dari fikih jinayah nanti nggak cuma jinayah, tapi juga hudud. Makanya sebenarnya bab yang ada dalam fikih itu bukan fikih jinayah, bukan, tapi kitabul jinayati wal hudud. Ya, karena ada yang jinayah, tapi plus hudud, ada yang hudud doang, tapi tidak jinayah. Nah, nanti kita akan bahas nih. Bedanya apa? Ya, ini secara bahasa jinayah itu artinya dosa. Ya, berarti kejahatan itu berdosa. Al-jurmu juga dosa, tapi maknanya adalah kriminal, ya, pidana atau kejahatan. Ini kan bahasa Arabnya mirip, tapi apa namanya dipakai salah satu yaitu jinayah. Ya. Tapi kalau pengertian secara istilah, ya misalnya Al-Jurjani itu bilangnya begini, ya, wa kullu fi'lin mahdurin yatadammanu dororon ala nafsi au ghairiha, yaitu semua perbuatan yang terlarang dan terkait dengan doror atau bahaya yang menimpa kepada jiwa, badan, atau lainnya. Berarti ada bahaya yang menimpa kepada badan dan membahayakan diri apapun bentuknya itu dilarang dalam agama kita. Ya, oke. Makanya jinayah ini ya apa namanya secara secara pengertian istilah itu setiap perbuatan yang terlarang terkait dengan bahaya yang menimpa kepada jiwa maupun lainnya. Ini jinayah. Makanya ada pembatasan yang yang dianggap berbahaya itu kalau kepada jiwa, badan, ya, baik nyawa maupun anggota badan. Dan ini nanti yang menjadi pembeda antara jinayah dengan hudud. Tadi yang saya sampaikan, had itu artinya hukuman. Hukuman yang ditimpa gara-gara suatu kejahatan. Makanya nanti ulama membedakan antara jinayah dengan jarimah. Meskipun mirip. Nih, jarimah itu kayak dulu ya, ada ratu ekstasi namanya zarimah ya. Itu dari jarimah. Bedanya di mana? Jarimah itu zamannya jaroim. Makanya ini istilahnya aneh-aneh Bu ya Bapak ya. Nanti pelan-pelan aja, nanti insya Allah nanti kalau sekali dengar, oh maksudnya ini besok lagi insya Allah paham. Kalau lupa lagi nanya lagi gitu aja ya, nggak masalah ya. Kalau jaroim atau jarimah pakai J, jim, jarimah itu mahdurat syariah zajarallahu ta'ala anha bihatin au ta'zir. Larangan-larangan syariat yang Allah ancam pelakunya dengan hukuman had atau takzir. Oke, had itu hukuman yang ada bilangannya. Dicambuk 100, dicambuk 80. Itu berarti ada bilangannya. Ya. Kemudian kalau membunuh dibunuh atau kalau enggak diampuni berarti bayar diat 100 ekor onta. Itu namanya had, hukuman yang diatur oleh Allah. Ya. Oh, kalau mencuri ketahuan syaratnya juga terpenuhi dipotong tangannya. Itu berarti had yang menentukan hukumannya Allah. Ya. Gara-gara suatu jarimah. Ya, jarimah itu berarti kejahatan secara umum. Karena larangan-larangan syar'i yang diancam pelakunya dengan
hukuman had atau takzir. Oke. Kalau jinayat itu lebih kepada badan. Makanya kalau dari sisi cakupannya jarima itu lebih luas daripada jinayah dari sisi cakupannya. Kenapa? Karena jinayah hanya terkait dengan tindakan terlarang yang merugikan orang lain yang sifatnya itu sebenarnya hanya badan yang dirugikan. Ya, tapi kalau jarima itu segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan ada ruginya kepada orang lain atau tidak ada ruginya kepada orang lain, ya, tapi dilarang oleh Allah. Dan ada hukumannya baik berupa had maupun takzir, itu namanya jarima. Contohnya ya, sederhana lah. Jarimah minum khamar, jarimah zina, itu namanya jarimah. Kejahatan dalam Islam. Tapi bukan jinayah, karena bisa jadi nggak merugikan orang lain. Bisa jadi tidak ada yang dizolimi. Contohnya apa? Orang minum khamar. Minum khamar itu masuk kepada jarimah. Dan ada hukumannya. Kalau ketahuan dicambuk. Ya, ada hukumannya. Larangan agama. Ya, hanya saja kalau merugikannya bisa jadi nggak merugikan. Bisa jadi malah saling menguntungkan. Bisa jadi ekonominya gerak. Bisa jadi apa? eh ini membuka lapangan pekerjaan. Bisa jadi ada keuntungan yang didapat. Berarti kan bisa jadi nggak ada ruginya, tapi bisa jadi malah ada untungnya, tapi Allah larang, kan gitu kan? Berarti ini maksudnya dalam bab jarimah. Apalagi kalau minum khamr di kamar, uangnya buat buat beli dia sendiri, ya. Kemudian di kamar dan mabuk sendiri nggak keluar-keluar, keluar-keluar kalau dia sudah waras lagi, kan nggak ada yang dirugikan, ya selesai kan gitu. Orang dia nggak nyuri, nggak ngomongin orang kan gitu kan, dan juga tidak nunjukin orang kan nggak ada yang dirugikan, tapi kan dilarang oleh agama. Makanya maksudnya dalam bab apa, jarimah. Kenapa? Karena dia merusak pikirannya sendiri, merusak badannya sendiri, ya itu juga termasuk apa, kejahatan kepada siapa, kepada zat yang memberi badan tadi, ya. Dan Allah hukum orang ini meskipun bisa jadi tidak ada kerugian dari manusianya. Ya, oke. Ini masuk dalam bab apa? Jarimah, tapi bukan jinayah. Oke. Ada kalanya jarimah zina. Zina juga ada hukumannya dalam Islam. Bisa jadi zina juga nggak ada yang dirugikan. Bisa jadi menguntungkan. Misalnya, yang tidak punya pekerjaan dapat pekerjaan. Yang datang ke situ dapat kesenangan. Uangnya juga ada. Sama-sama seneng. Kan gitu kan ya. Oke, ridho, ridho. Kemudian kalau memang ada komplek lokalisasi, bayar retribusi daerah, daerahnya dapat pajak, dapat kan gitu kan ya. Kemudian yang punya kontrakan, kos-kosan, hotel juga seneng karena ada orang yang nginep. Kan bisa jadi malah nggak rugi, malah apa? Untung kan gitu kan. Tapi karena Allah larang hal itu, ya, maka itu menjadi jarimah dan ada hukumannya. Kayak hukumannya apa? Nanti ada hadnya, ada, oh kalau ketahuan atau dia mengaku, nanti ada ketahuannya bagaimana, nanti ada syaratnya ya. Maka kalau sudah menikah bahkan sampai dilempari batu sampai meninggal, ya. Tapi kalau belum menikah dicambuk itu kan ngeri ya. Nah ini nanti kita akan jawab dengan apa, sebenarnya tidak semudah itu ngelemparin orang zina. Enggak, ya kita juga ada dalil yang lain, yaitu meskipun perempuan itu nakal, imro'atun baghiyah, baghiyah itu nakal tapi yang sifatnya seksualitas, ya itu bahkan sampai dia itu apa ya, pulang dari berbuat asusila itu dia haus, kemudian dia apa, memberi minum kepada anjing yang ada di sampingnya yang juga kehausan, ternyata Allah ampuni dosanya. Gara-gara apa? Dia memberikan apa, kebaikan kepada hewan yang dianggap hina. Jadi dua sisi ini jangan sampai satu saja yang disampaikan, tapi dua-duanya, ya, meskipun menyampaikan tidak selalu bareng, ada masanya. Misalnya ada orang yang sedang terjerumus kepada perzinahan. Ya kita tidak sampaikan, oh kamu nanti dihukum dengan dicambuk atau dihukum dengan dilempari batu sampai mati. Ya enggak, ada prosesnya ya. Oh, dia diingatkan dulu terhadap apa, kejelekan tadi. Kemudian oh dalam Islam itu meskipun dalam keadaan seperti itu masih mungkin diterima taubatnya kalau mau taubat, karena itu kan ada prosesnya kan, dan dalam Islam itu
nggak satu dalam menghadapi apa kasus kejahatan perzinahan. Ada macam-macamnya. Tapi kalau pidananya adalah kalau dia itu ketahuan dan terbukti berzina, maka kalau sudah menikah benar-benar dilempari dengan batu ya. Makanya kalau kita bisa sedikit simpulkan ya, di dalam kitab-kitab fikih itu adanya adalah bab tentang jinayat wal hudud atau kitabul jinayati wal hudud. Itu biasanya begitu ya. Nah, kejahatannya namanya jarimah ya. Baik jarimah itu berupa jinayat maupun yang lainnya. Karena kalau jinayat tadi ya hubungannya dengan badan merugikan orang lain. Kalau kejahatan secara umum namanya jarimah ya. Kalau dari sisi kepada Allah namanya zanbun dosa. Karena biasanya orang berbuat jahat itu ada dosanya, zanbunnya, zunub. Nanti juga ada khotoya, ada kabair. Bedanya kalau dunub itu umum, kalau khotoya biasanya yang kecil, kalau kabair yang besar. Biasanya begitu ya. Kemudian kalau sudah ketahuan dan terbukti bersalah di pengadilan, maka orang ini dijatuhi sanksi hukum. Sanksi hukum bahasa Arabnya kadang-kadang had, kadang-kadang takzir. Bedanya kalau had itu hukumannya ada bilangannya, kalau takzir tidak ada bilangannya. Yang menentukan adalah hakim, ya, hakim. Bedanya dengan hakim, kalau hakim itu Allah zat yang maha bijaksana. Kalau hakim orang menjadi apa? Hakim yang memutuskan perkara atau bahasa lainnya namanya qadhi. Ya, ini apa secara umum. Oke, saya tambahkan dulu Mbak Rina ya. Nanti kalau ada yang bertanya, insya Allah nanti apa namanya ini nanti kita akan sampaikan ya. Dan ini kalau nggak salah sih karena fikih ini kan lanjutan ya. Jadi dulu mungkin sudah pernah dibahas toharoh, sholat mungkin sudah pernah. Alhamdulillah ini yang belum disampaikan. Oke. Yang berikutnya ya kita akan membahas ya kalau dari sisi pembagiannya sebenarnya tadi yang saya sampaikan jinayat itu biasanya ulama bilang kejahatan yang sifatnya itu mendolimi orang lain dan ada hubungannya dengan jiwa atau badan ya. Kalau saya sebut jiwa itu dalam bahasa Arabnya adalah an-nafsu. An-nafsu itu maksudnya adalah badan yang ada nyawanya. Ya. Oke. Ini kalau saya sebut jiwa ini nanti jangan sampai bapak-bapak ibu-ibu nanti membayangkannya dengan orang sakit jiwa ya, bukan ya? Kan orang Indonesia kan menyebut jiwa itu sesuatu yang ada dalam hati, ada yang dalam badan manusia. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arabnya itu namanya an-nafsu. Ya. Nafsun itu badan yang ada nyawanya. Namanya an-nafsu. Tapi kalau badan doang kadang-kadang nggak ada nyawanya, namanya jasad. Ya, kalau yang ada di dalam jasad itu namanya roh. Dan apa bedanya roh dengan nafsu? Bedanya adalah kalau roh itu biasanya disebut ketika sendiri tanpa adanya badan atau disebut dalam keadaan ada hubungannya dengan badan. Ya, jadi roh itu kadang-kadang roh saja tanpa badan, kadang-kadang roh dan badan. Oke. Tapi kalau nafsun, jiwa sebenarnya dalam bahasa Arab itu nafsun itu artinya jiwa, itu artinya badan tapi yang ada rohnya namanya nafsun. Dan kita juga menggunakan dalam sehari-hari kita. Tapi kata jiwa ini kan kadang-kadang karena sakit jiwa, rumah sakit jiwa, jiwanya tergoncang. Jadi seolah-olah itu jiwa itu hanya yang sakit-sakit saja, yang dalam diri ya. Padahal kan kita bisa lihat, kita bisa pakai misalnya gini, penduduk Jakarta itu ada 500 jiwa. Gitu, jangan 500 lah. Ada 5 juta jiwa. Jiwa kan berarti kan? Ada kan? Nggak cuma badan doang, tapi kan jiwa itu adalah badan yang ada ruhnya. Dalam bahasa Arab namanya nafsu. Oke ya, oke. Ini semoga bisa dipahami. Kenapa saya bahas tadi? Karena saya menggunakan kata jiwa ini bukan berarti maksudnya adalah roh, bukan berarti spirit, bukan. Tapi maksudnya adalah badan yang ada rohnya namanya jiwa. 280 juta jiwa manusia Indonesia. Kan gitu kan ya? Oke, berarti kan kata jiwa dibagi kan? Tidak 280 manusia. Ya ada sih, ya tapi kadang-kadang ada jiwa, asuransi jiwa. Jadi gitu kan ya, ada ya. Nah, ini dipakai. Yang dalam bahasa Arabnya sebenarnya maknanya adalah an-nafsu. An-nafsu itu nanti ada nafsu amarah, bisu, nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah. Nah, nafsu itu adalah
badan yang ada rohnya, itu bahasa Arabnya nafsun atau bahasa kitanya jiwa. Oke. Lah jarima itu kejahatan terhadap badan, terhadap jiwa. Kenapa dipakai jiwa? Karena badan ada yang tidak berroh, ada yang tidak ada rohnya. Ya, misalnya nih, sudah meninggal, sudah tidak ada rohnya, dimutilasi. Ya, itu kan berarti kan kejahatan terhadap badan, tapi bukan kepada jiwa karena sudah tidak ada rohnya. Makanya jenazah itu kejahatan terhadap badan yang ada rohnya, baik menghilangkan nyawa atau melukai atau campuran keduanya. Ini biasanya jinayat ini kejahatan yang sifatnya pidana itu ini. Ya, hanya saja dalam kitab fikih nanti tidak cuma kitabul jinayat tapi wal hudud. Dan had ini kadang-kadang gara-gara apa jarimah yang bukan jinayat. Apa bedanya had dengan jinayah dengan jarimah? Ini sudah saya sampaikan ya. Tapi saya ulangi biar apa? Biar masuk nih. Jinayah itu kejahatan terhadap jiwa, jarimah itu kejahatan secara umum yang dilarang dalam agama. Hukumannya ada dua, kadang-kadang had, kadang-kadang apa? Takzir. Kalau takzir tergantung kodi hakimnya mau memberi hukuman apa. Tapi kalau had ada apa? Hukumannya dalam agama kita baik berupa apa? Menghilangkan nyawa maupun yang lainnya. Misalnya had zina, had tu zina, hukuman bagi pelaku zina. Ada haddu zina, ada. Oke, berarti hukumannya. Tapi kalau di kita itu kan zina itu kan hukuman sosial ya biasanya. Kalau dalam apa namanya hukum negara, saya akan coba pahami lagi ya. Ini ketentuannya bagaimana ya? Karena saya dulu tidak apa hukum perbandingan ini ya perbandingan hukum dengan hukum kita ya. Jadi nanti saya akan bahas dulu dari sisi agamanya dulu aja ya. Nanti kalau ada yang sifatnya kita bisa bahas dari yang realitanya di kita akan sampaikan juga ya. Zina. Ada juga had kodaf. Kodaf tadi apa? Menuduh orang lain berzina. Itu juga dianggap sebuah kejahatan di dalam Islam. Ada juga had minum khamr. Itu juga ada hukumannya. Tapi bisa jadi bukan termasuk jinayah. Kenapa? Karena nggak ada yang dirugikan. Oke. Atau had asarikoh. Pencurian. Ya, tapi mencuri nanti ada hukuman yang sifatnya had, ada yang takzir. Ya, kalau had dipotong tangan, tapi nanti ada kaidahnya. Disebut mencuri itu apa? Kalau memang dijaga, kalau nggak dijaga bagaimana ya? Oke. Kemudian ada batas minimalnya. Kalau tidak sampai batas minimal bagaimana ya? Apakah nanti mencopet juga mencuri? Apakah orang ngambil harta di depan rumah orang karena nggak dijaga juga termasuk mencuri? Termasuk apakah mencuri uang negara karena dia jadi apa pegawai, apakah juga mencuri yang hukumannya sama? Jadi kita akan bahas dalam bab had apa asarikoh mencuri. Ya. Kemudian ada had merampok. Ini merampok tadi nama bahasa Arabnya apa? Hirobah. Ya, dan hirobah ini kejahatan luar biasa yang terjadi zaman itu. Ya, zaman itu ya zaman sekarang banyak dirampok, dibunuh orangnya, diambil motornya. Berarti kejahatannya double ya. Dalam Islam nanti ada hukumannya dan hukumannya dalam Al-Qur'an nanti ngeri ya. Yang menjadi contoh kalau kamu kejahatannya seperti ini akan dibalas seperti ini. Ya, makanya nanti kadang-kadang ya sudah merampas, merampok, membunuh juga. Ini kan kalau bahasa kita begal, ya, begal. Tapi begal yang sampai membunuh ya. Kadang-kadang kan kita melihat hukumnya, begal dibunuh. Di Islam itu nanti nggak cuma dibunuh, ya. Tapi dibunuh dengan cara yang sadis. Ya, bahkan bisa sama dengan cara membunuhnya ketika dibunuh atau bisa cara lain. Ya, nanti dipotong tangan dan kakinya itu ada ya. Nanti ada dalam surat Al-Maidah, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu wa au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Ya. Nanti ada bisa dibunuh, disalib atau dipotong tangan kaki tapi beda. Berarti ada hukumannya. Tangan kaki beda itu maksudnya dipotong tangan kaki tapi tangan kanannya dipotong,
kaki kirinya dipotong. Wah, ini berarti lebih sadis juga ya. Berarti orang ini nanti akan cacat secara permanen karena tangannya nggak ada yang kanan, atau yang kiri, kaki yang kanan, yang kiri itu nggak ada secara silang. Itu ada hukumannya dalam surat Al-Maidah. Itu namanya had yang ada hukuman spesifiknya, itu merampok. Hanya saja memang yang terakhir ini jarang dibahas, namanya had bugot. Bugot itu berarti dia apa? Menentang penguasa yang sah. Ya, meskipun bugot ini nanti ya politis, dalam arti sangat mungkin digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya. Dan dalam sejarahnya terjadi banyak pembunuhan gara-gara apa? Dianggap bugot. Wah, ini nanti kalau sudah bicara ini nanti kita akan undurkan ya. Karena apa namanya, antara yang terjadi zaman dulu dengan sekarang itu bisa jadi sama, bisa jadi tidak. Tapi dalam Islam itu persatuan umat Islam itu sangat dijaga. Ya, dan orang yang keluar dari barisan Islam itu bahkan dianggap telah murtad, telah menentang, dan itu boleh darahnya untuk ditumpahkan. Tapi kadang-kadang kan salah apa ya? Salah penggunaan. Itu seolah-olah jadi senjata bermata pisau dua kan gitu kan ya. Di satu sisi bagus demi persatuan, di sisi lain kadang-kadang untuk cara untuk ya, digunakan oleh penguasa untuk apa? Untuk melenyapkan ini apa namanya, lawan politiknya kan gitu kan. Makanya bab Bugot nanti menjadi hal yang harus kita pahami secara bagus, utuh, jangan sampai setengah-setengah. Karena kalau kasusnya di Indonesia itu beda, karena pemimpin tertinggi itu nggak diangkat oleh orang sebelumnya atau ahli walakti, tapi oleh rakyat gitu kan. Makanya sistem yang ada itu sekarang itu beda ya. Makanya nanti kita bahas tentang hukumnya dulu dulu dalam Islam bagaimana, nanti dalam penerapannya bagaimana. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan ini pembagian dari jinayatnya. Oke. Kemudian yang berikutnya saya tambahkan sedikit tentang menjawab tuduhan ya, karena kalau nggak salah sudah ada satu yang raise hand ya. Nanti kayaknya kalau bab jinayat ini biasanya ya gampang-gampang susah orang bertanya ya. Makanya saya memaklumi kalau ternyata bapak-bapak ibu kok nggak bertanya, nggak apa-apa, karena apa ya, ya jarang ada di masyarakat gitu kan. Apalagi cuma seolah-olah teori saja. Jadi kalau habis ngaji kok oh begitu ya, ya udah nggak apa-apa kan. Beda dengan ketika kita bahas sesuatu yang ada di masyarakat. Makanya kemarin saya apa namanya sempat usulkan kalau setelah ini kita fikih kuburan, tapi memang jarang ada fikih kuburan sih. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan bahas juga kesempatan yang lain kalau memang ada ya. Tapi kita bahas dulu tentang fikih jinayat, yang mana ini juga menjadi hal yang penting untuk kita pelajari, apalagi banyak tuduhan yang masuk kepada fikih jinayat terkait dengan apa? Terkait dengan penerapan. Misalnya yang pertama, bikin jenazah itu dianggap apa? Usang dan tradisionalis ya. Sudah nggak zamannya ini, itu kan untuk zaman dulu, sudah 15 abad yang lalu, itu kan sudah jadi sejarah yang untuk masyarakat yang sebenarnya juga sangat-sangat apa? Sederhana, di masyarakat yang sifatnya itu apa? Masih masih ini masih gurun gitu kan, masih babi gitu kan. Jawabannya apa? Jawabannya adalah Al-Quran itu disetting untuk sesuai setiap zaman sampai hari kiamat. Ya, hadis juga sama. Bahasa Arabnya itu solehon likuli zamanin wa makan. Ya. Dia itu sesuai di setiap zaman dan tempat. Dan ketika penerapannya kok tidak sesuai di zamannya, di tempatnya, bisa jadi bukan aturannya, tapi orang yang menjalaninya. Nah, ini apa namanya, banyak tuduhan yang misalnya oh orang mencuri itu nggak usah dipotong tangan kan kasihan, kenapa, kan bisa jadi mencurinya karena butuh, kalau dipotong tangan berarti nanti nggak bisa mencari uang gitu kan. Lah, padahal sebenarnya sampai kepada mencuri dipotong itu tidak sederhana, tidak otomatis oh mencuri oh kita potong tangan, nggak gitu ya. Ada alasan-alasan yang menjadikan dia itu pantas untuk dipotong. Ya, kalau mencurinya gara-gara apa miskin, gara-gara nggak bisa makan, itu kan mencurinya nggak banyak, dan itu berarti tidak sampai syarat untuk dipotong tangannya. Bahkan pernah juga di zaman Umar juga apa mencuri nggak dipotong itu pernah menjadi sebuah hukum yang
yang berlaku. Oh, berarti pernah di pending dulu nih, ya gara-gara paceklik gitu kan. Itu ya pernah. Ya. Hanya saja juga tidak semudah ketika ada yang mencuri ketahuan langsung potong bareng-bareng ya enggak juga. Nanti ada prosesnya ya di pengadilan yang mana bagaimana orang ini dipotong juga ada. Ya ini nanti ada jawaban-jawabannya. Misalnya juga, wah kalau zaman dulu zina dilarang, sekarang kan sudah modern. Kalau dulu zina gara-gara takut hamil, nanti anaknya siapa yang ngurusin? Sekarang kan bisa tanpa hamil. Iya, ya nggak masalah ya. Bisa juga kan sama-sama suka. Siapa yang duluan kan nggak ada. Bisa jadi sama-sama cinta dan hubungan itu karena sebuah percintaan. Ya itu kan satu sisi. Tapi dalam Islam dianggap selama bukan istrinya berarti itu sebuah kejahatan yang pantas untuk dihukum karena merugikan siapa? Merugikan siapapun ya, baik keluarganya, apalagi orang-orang tercintanya. Kalau sudah menikah berarti kepada suaminya dia berkhianat, gitu kan. Kalau belum menikah berarti kepada bapaknya yang merawat, ibunya yang merawat dia berkhianat, gitu kan. Tapi bapaknya ridho kok, wah, ya berarti ya berkhianat kepada apa larangan Allah karena Allah menjaga dari keturunan. Ya, ini apa tujuan yang pertama yaitu usang dan tradisionalis. Ya, sekarang sudah modern ya. Sekarang sudah ada hukuman-hukuman yang lainnya. Jawabannya adalah hukuman yang ada hari ini itu kira-kira bisa menyelesaikan masalah kejahatan atau tidak? Ya, enggak juga sih. Ya udah berarti sama. Artinya, kalaupun semakin modern berarti dianggap hukum Islam itu semakin usang. Justru malah kita bisa melihat sangat mungkin kalau diterapkan bisa jadi malah menjadi apa? Solusi dari kejahatan yang ada hari ini. Nah, buktinya apa? Negara yang dianggap demokratis, yang dianggap menjunjung tinggi hak asasi manusia, ternyata cukup banyak kejahatan yang ada. Ya, angka kriminalitas tinggi, ya, termasuk angka pembunuhan, bahkan sering juga terjadi apa? Pembunuhan massal di sekolah bahkan, gitu kan? Di mana? Di Amerika misalnya, di Eropa misalnya, itu kan juga ternyata mereka banyak juga terjadi pembunuhan. Padahal dianggap maju nih hukumnya. Ya, tapi apakah bisa menyelesaikan? Ternyata enggak juga ya. Dalam Islam coba dari gitu ya. Ternyata kalau memang dilaksanakan dengan baik bisa jadi menjadi sebuah solusi gitu kan. Oke, ini kalau bicara mengenai usang dan tradisional karena kalau orang menganggap ini untuk hukum terdahulu jawabannya hukum Allah itu ya ada yang sifatnya berubah tergantung dari keadaan, ada yang tidak berubah. Makanya dalam bab tentang hukuman pun itu ya nanti ada yang bisa berubah kalau berupa takzir misalnya karena kejahatan juga sifatnya berubah, tapi ada yang sifatnya tidak berubah. Artinya dia dinamis tapi bukan berarti usang terus ditinggalkan. Yang pertama itu. Dan kadang-kadang yang menganggap hal itu bukan orang lain tapi orang Islam sendiri. Ya, termasuk hukum Islam dianggap kejam. Kenapa kejam? Karena dipenggal. Ya, orang tahunya dipenggal doang. Dia nggak tahu. Ya, Pak. Kalau ternyata dia telah membunuh orang yang menghilangkan nyawa seseorang, ya. Berarti kalau menghilangkan nyawa seorang berarti seolah-olah generasi berikutnya ya habis gara-gara dibunuh tadi. Ya, dan kalau ada orangnya kok dibunuh orang lain, keluarganya terdekat misalnya istrinya, anaknya, bapak ibunya, saudaranya. Kalau ditanya apa hukuman yang setimpal, yang paling adil terhadap pelaku pembunuhan tadi, kebanyakan bilang apa? Dibunuh. Ya, berarti nyawa dibalas nyawa. Tapi tidak semudah langsung dibunuh gitu, ada prosesnya ya. Bukan berarti kamu membunuh berarti kamu pantas dibunuh. Enggak, bukan berarti misalnya nih ada orang membunuh orang. Ya, terus keluarganya nggak terima, terus ya udah kita bunuh kembali. Ya enggak juga, nanti jadi bunuh-bunuhan, nanti ada prosesnya. Makanya kisah itu dengan kisah adanya kehidupan seperti itu. Terus sadis. Sadis itu kan apa ya? Dilihat dari sisi hukumannya, tapi ketika lihat dari kejahatan dia, ya bisa jadi nanti bisa setimpal, dipotong tangan. Kenapa? Orang dia mencuri dengan tangannya. Kalau nanti tangannya nggak ada, dia udah nggak mencuri lagi. Misalnya begitu ya. Sadis dong. Ya nggak sadis karena sudah tidak bisa ditolong lagi kejahatannya. Oke. Atau menghinakan. Kenapa sih menghinakan? Misalnya nih,
dilempari batu sampai meninggal itu kan kasihan kan gitu kan. Bahkan Quran malah bilang jangan kalian kasihani mereka wala takutkum bima rofatun fidinillah, ada yang sifatnya begitu, tapi kan seolah-olah itu hina. Iya, karena dia juga melakukan perbuatan yang hina gitu kan. Oke, ini pertemuan awal kita ya berkaitan dengan fikih jinayat. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba bahas tentang apa namanya kisos, hudud. Nanti apa saja kisos itu, kemudian apa saja hudud itu, dan apa hubungannya dengan takzir di pertemuan berikutnya insya Allah. Oke, dan sepertinya nggak ada yang chat di sini ya. Oke, tapi tadi kayaknya ada yang resen satu Bu Alida. Ya, Ya silahkan Ustadz, Bu Alida kalau mau disampaikan sesuatunya silahkan. saya mau tanya kalau jinayah itu akar katanya apa ya Ustadz? Oke, siap, bagus nih, bagus pertanyaan. Oke, kalau dari sisi bahasa jinayah itu berarti kan dari fi'alah ya Bu ya. Fi'alah itu dari kata janaya jni Bu ya. Nanti sebentar saya carikan di apa namanya bahasa Arabnya. Dari kata jana yajni yang artinya itu mendolimi, Bu. Nah, mendolimi dari kata jinayat. Mohon maaf. Ini dari kata jana yajni yang artinya sebentar. Saya carikan di bukunya ya, Bu ya. Dari kata di fi'al. Dia itu kalau dari sisi fiilnya itu dari kata fi'alah, jinayah ya. Tapi kalau dari fi'il madinya itu dari janayat jni, jinayatan, bahwa janin ya. Dari kata jana tapi tulisannya jim non alif, tapi alifnya alif laina, alif bengkong ya Bu ya. Ya jeni. Ya artinya nanti yang artinya secara bahasa artinya adnaba atau irtakaba jurman, yang artinya apa? Berdosa atau melakukan suatu kejahatan. Yang sebenarnya jana itu sendiri, Bu, tidak cuma sekedar berbuat jahat, tapi awal katanya dari memetik. Ya, ada juga mengambil. Karena ada jana asimar itu artinya memetik buah-buahan, ya, mengambil buah-buahan. Tapi juga ada asa artinya berbuat jelek ya. Kalau memetik berarti dia memetik sesuatu dari orang lain ya, berarti kalau membunuh berarti mengambil nyawanya ya, dari kata mengambil, memetik ya, dari sesuatu yang sifatnya bagus tapi diambil itu dari kata jana ya jeni jinayatan. Oke, bahwa janin wadalika majniyun ya Bu ya. Itu dari sisi fiil atau dari derivasi kata dari janayat jeni, jinayatan. Atau fa'ala yaf'ulu fi'alah. Itu jana yajni. Nah, kira-kira bisa difahami atau bisa diterima jawabannya, Bu? Ya, Alhamdulillah Ustadz, jazakallah. Satu lagi Nah, Ustadz. oh, Jadi boleh. kalau ya kalau misal ini ya ini pemahaman saya betul apa enggak Ustadz? Jadi kalau jinayat itu memang nggak bisa diartikan sebagai pidana karena kalau di dalam bahasa Indonesia itu pidana itu termasuk juga jinayat dan had ya Ustadz. Betul. Yo ya. Ini makanya Bu, kalau di kita itu kan apa ya, hukum pidana Islam ya Bu ya, itu kan biasanya namanya hukum jinayat ya Bu ya. Tapi sebenarnya dalam kitab fikih itu tidak cuma jinayat. Karena kalau pidana itu biasanya dalam KBBI-nya kan artinya apa? Kejahatan, dalam tanda kutip kriminal ya, atau pembunuhan, perampokan, korupsi dan sebagainya. Makanya yang pas sebenarnya kalau crime kriminal itu bukan jinayat tapi jarimah ya. Jadi kalau dalam kitab-kitab fikih itu bukan kitabul jinayat tapi kitabul jinayati wal hududi. Jadi kalau jinayat diterjemahkan pidana sebenarnya tidak padanan kata yang persis, karena yang persis dari pidana adalah jarimah. Cuma di kita, di bahasa kita dipakai, termasuk juga sudah menjadi sebuah fakultas hukum, hukum Islam.
hukum pidana Islam, ya Bu ya, itu jurusannya itu dalam bahasa kita namanya pidana Islam, bahasa Arabnya suka disebut dengan jinayat, itu pemakaian yang sebenarnya kurang pas, tapi salah kaprah. Ya. Sebagaimana begini, jurusannya fikih muamalah, ya Bu ya. Kalau kajian muamalah itu sebenarnya kajian hubungan manusia dengan manusia lain, namanya muamalah. Ya, bandingannya dengan fikih ibadah. Tapi kalau hubungan manusia dengan manusia, sisi ekonomi, sisi uang, namanya muamalah maliyah iktisodiyah. Tapi kalau orang Indonesia nyebut fikih muamalah berarti fikih ekonomi. Padahal ekonomi bahasa Arabnya iktisodiyah. Ini salah kaprah saja ya Bu ya. Tapi insya Allah dalam pemakaiannya ya nggak salah banget karena jinayah wal hudud itu lebih bagus, lebih pas. Oke ya, ini dalam apa namanya pemakaian redaksinya. Makanya tadi dari awal saya sampaikan Bu, pemakaian kata jinayat itu sebenarnya kurang pas, tapi jinayat wal hudud ya, atau bahasa lainnya adalah jarimah yang artinya adalah pidana. Oke, bisa diterima jawabannya, Bu? Ya, Ustadz, jazakallah. Alhamdulillah. Ya. Jelas. Oke, terima kasih juga telah hadir dan istiqomah nih Ibu Alida, alhamdulillah ya. Oke. Ya, ada yang lain atau cukup? Ini sudah jam 7 persis, tapi kayaknya ada chat satu ya tadi ya. Oke, dari Bu Sis, alhamdulillah ini tumben WA nih, apa chat nih. Oke, bertanya, ya izin bertanya, hukum pidana apa beda dengan perdata? Oke, kalau bedanya memang Bu ya, kalau perdata itu kan bahasa kitanya adalah sipil ya, atau apa ya, lawan kata dari kriminal atau pidana biasanya. Kalau perdata itu biasanya tentang jual beli, ada permasalahan tentang jual beli atau tentang sewa menyewa. Itu kan hukum perdata di Indonesia ya Bu ya, yang sebenarnya tidak ada hukuman spesifik ya dalam Islam, dalam bab jual belinya apa nih, itu enggak ada. Tapi kalau pidana itu biasanya tentang kriminalitas ya, kriminalitas. Tapi kalau dalam Islam saya belum temukan padanan persis untuk perdata, karena sebenarnya perdata itu tidak cuma hukuman ya. Kita misalnya nikah dicatatkan itu kan perdata sipil, catatan sipil ya Bu ya. Kita punya KTP kecatatan sipil dukcapil itu kan perdata ya. Tapi kalau pidana itu hukuman tentang kejahatan atau crime ya. Ini perdata dan pidana. Terus urgensinya awam untuk mempelajari ini apa tadi? Kalau pidana untuk awam itu setidaknya untuk menambah keyakinan terhadap agama kita, kalau ternyata hukum Islam ada untuk kebaikan yang sifatnya itu universal dimanapun berada ya, dan kita bisa menjawab tudingan-tudingan yang tidak berdasar terhadap hukum Islam. Kenapa? Karena kalau orang awam keliru dalam memahami hukum Islam itu kejam. Kenapa? Karena pembunuh dibunuh, dipancung ya, kemudian mencuri dipotong tangan, kemudian zina ditimpukin batu. Itu kan orang awam tahunya kan itu. Yang justru dengan mempelajari ini sebagai orang awam kita tahu, oh ternyata nggak semudah itu ya gitu. Oh ternyata orang dituduh zina nggak langsung otomatis orang ini benar-benar zina ya. Termasuk oh ternyata dilarang ya menuduh orang lain telah berzina. Kadang-kadang orang awam itu dengan mudah, tetangga saya kemarin berzina padahal cuma ketahuan tidak pakai baju di dalam kamar. Dalam Islam kamu nggak bisa ngomong dia berzina. Kalau berbuat asusila iya, kalau menuduh zina itu hukuman buat kamu malah ada. Nah, orang awam itu juga perlu tahu yang seperti itu. Oke ya. Hanya saja tadi ya Bu ya, orang awam yang sudah kelasnya middle. Jadi pelajaran ini sudah untuk orang yang pertemuan ke 100 sekian, wah baru kita dapat ilmu ini Bu. Oke. Apakah benar ada asumsi buat apa belajar hukum karena hukum membela yang bayar? Ya, hukum apa dulu ya Bu ya? Kan ada hukum rimba. Ada hukum apa? Hukum jalanan, karena hukum itu umum. Ya, hukum itu umum. Ada hukum Islam, ada hukum sosial, ada hukum rimba, ada hukum macam-macam. Tapi kalau sekarang hukum membela yang bayar, kenapa muncul seperti itu? Karena kejadian-kejadian yang ada
Kalau orang duitnya banyak, dia menang. Atau setidaknya kalau orang nggak punya uang, dia nggak bisa menuntut orang. Ya bisa, ya sangat mungkin ya. Dan itu ada di dalam kehidupan kita. Oke. Tapi kalau hukum Islam memang apa ya, dari awal sudah kodinya harus benar-benar dipilih yang bersih ya. Nanti apa putusannya juga harus benar-benar yang berdasarkan kepada ketakwaan dan lain sebagainya, itu meminimalisir. Oke. Dan saya kira kita cukupkan dulu ya Mbak Rina ya. Insya Allah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya dan semoga ya, pelan-pelan kita pelajari dan insya Allah bermanfaat buat kita, setidaknya menambah pengetahuan kita. Karena lagi-lagi tadi ya, yang ada di kehidupan kita itu bukan itu, makanya mungkin kalau pertanyaannya nggak banyak, beda dengan ketika kita bahas fikih jenazah ya wajar sekali. Bahkan di kelas kampus kita, di kampus kami itu Bu, dulu kan ada fikih perbandingan madhab. Kalau bahas fikih taharah, fikih sholat itu perdebatannya panjang. Tapi kalau sudah bab-bab tentang jinayat, itu sudah mulai anteng nih ya. Jarang ada orang bertanya karena, oh gitu ya, oh gitu ya, gitu doang. Ya. Karena lagi-lagi juga belum ada apa yang real di masyarakat kita. Oke, kita akhiri dulu Mbak Rina pertemuan kita kali ini. Ya, kalau Baik, nggak Ustadz. ada, Alhamdulillah. siap. Ada, Ustadz. Izin, belum bisa open kamera, Ustadz. Siap. Nggak apa-apa Mbak. Baik, Bapak Ibu yang rahmatullah. Alhamdulillah, pertanyaannya sudah tidak ada lagi. Kita tutup saja karena sudah pukul 7.05 ya, Ustadz ya. Siap. Bapak Ibu dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Jazakallah khair, Ustadz, untuk pemaparan materi kita pada pagi hari ini. Untuk menambah keberkahan, mari sama-sama kita tutup dengan doa dipimpin oleh guru kita. Pada Ustadz Ani, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol, Ustadz. Ya. Terima kasih waktunya Mbak. Dan kita akhiri dulu kajian kita kali ini sama-sama berdoa memohon kepada Allah. Kita tundukkan kepala kita angkat tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamda yuafi na'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li adimi sultanik. Wa ma fasalli wa salim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Awa manfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna kulla yawmin ilman nafi'ah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.